tentang najasah ya. Tayamum udah. Ya. Faslun fin najasati. Halaman sekian lah pokoknya ya. Nggak ada halamannya. Ya, udah ketemu babnya ke-8. Kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fin najasati wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya wa ghuslu jami'il abwali wal awrasi wajibun illa baulas sabiyyi alladhi lam yaqulit ta'ama fa innahu yathuru birashil ma'i alaihi wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasira minad dami wal qayhi wa ma la nafsalahu sa'ilatun iza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal hinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisatun illa samak wal jarada wal adamiyya wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal hinziri sab'a marratin ihdahunna biturabi wa yughsalu min sa'irin najasati marratan wahidatan ta'ti alaihi as-salasu afdal wa iza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat wa in takhallalat bitarhi syai'in fima fiha lam tathur wallahu alam bis. Ibu matanya jeli banget. Fiha. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang najis. Faslun fin najasati. Ada beberapa perkara tentang najis. Najis secara umum ada berapa, Ibu? Ada 3 ya. Di sini kayaknya nggak dibahas. Najis apa yang paling ringan? Mukhaffafah, najis yang sedang. Mutawassithah, najis yang berat. Mukhallazah. Najis mukhaffafah paling ringan. Mutawassithah tengah-tengah. Mukhallazah paling berat. Nah, ini dibahas najis secara keseluruhan. Nanti kita lihat ini masuknya najis apa ya. Wa kullu kharaja minas sabilaini najisun. Setiap apa-apa yang keluar berupa benda cair, baik dari depan maupun dari belakang. Sabilaini 2 jalan, kubul dan dubur. Yang keluar cair, maka semuanya adalah najis illal mani, kecuali mani. Mani nggak najis. Jadi najis itu segala sesuatu keluar dari depan atau belakang yang sifatnya cair.
ya, maka itu adalah najis. Kalau nggak cair, najis. Kalau nggak cair, nggak najis. Ya, apa yang berupa cairan kita perempuan nih? Kalau dari depan, kencing. Iya, langsung aja dah kencing gitu. Apalagi darah haid. Kemudian keputihan tuh ya. Keputihan, haid, nifas itu kan cairan. Semuanya adalah najis. Atau dari belakang. Apa yang dari belakang? Buang air besar. Iya, buang air besar. Betul ya. Itu kan sifatnya cair ya. Nah, walaupun ada yang ada yang cair, ada yang lembek, ada yang padat kan gitu kan. Tapi dia pasti mengandung cairan. Maka semua yang keluar ya berupa cairan dari depan ataupun belakang sifatnya adalah najis. Kalau cuma keluar tapi angin doang, kentut ya, maka nggak najis, tapi membatalkan wudhu. Jadi kalau ibu kentut nggak usah ibu istinja gitu. Maksudnya kecuali kalau kentutnya dibarengin sama ada yang keluar. Nah, tapi kalau cuma kentut doang, gas gitu ya, maka itu tidak termasuk najis. Ilal mani, tapi kalau mani nggak najis. Mani nggak najis, tapi wajib mandi hadas besar. Kenapa demikian? Berdasarkan dengan hadis Nabi bahwa pernah Nabi menggunakan pakaian yang mohon maaf ada bekas mani yang sudah kering. Kemudian Nabi pakai pakaian itu untuk sholat. Artinya mani tidak najis. Dan kalau mani najis ya, kita kan asal mulanya terbuatnya dari mani, air mani ya, sperma. Maka mani tidak najis. Dan selain itu yang keluar adalah najis. Termasuk keputihan ibu. Nih kita kan orang perempuan gampang ya keluar keputihan. Kecapean biasanya kalau lelah, capek atau stres tuh keputihannya akan banyak. Nah keputihan itu nggak boleh kita bawa dalam sholat. Jadi buat kita nih yang suka pergi-pergi kemana-mana itu harus membawa pembalut, panty liner ya. Kalau sholat ganti karena keputihan itu termasuk daripada najis ya. Nah, jadi semua cairan yang keluar baik dari depan maupun belakang adalah najis illal mani, kecuali air mani. Kemudian apa lagi? Nah, ini najisnya najis apa nih? Yang tadi tuh. Kalau keluarnya dari depan laki-laki, depan orang dewasa, baik laki maupun perempuan, najisnya mutawassithah. Kecuali nanti di bawahnya ya. Wa ghuslu jamil abwal, membasuh tempat keluarnya air seni, kencing dan air besar, buang air besar, kotoran ya. Maka hukumnya wajib. Wa ghuslu jamil abwal wal auras wajibun. Abis kita buang air, buang hajat, kudu istinja, wajib. Istinjanya dengan apa? Ya paling cakep dengan air. Kalau nggak ada air pakai apa? Pakai tisu. Kita pernah belajar kan? Tisu menyerupai sifatnya batu. Ingat kan? Kalau ibu mau pakai batu, boleh. Nah, tapi karena kita sekarang pakai batu kayaknya agak-agak jarang ya, maksudnya sesuatu yang nggak umum gitu. Jadi sifatnya batu sama dengan tisu. Jadi misal nggak ada air, maka istinjanya dengan tisu. Karena sama-sama bisa mengangkat kotoran, sama-sama benda padat, sama-sama benda yang tidak terhormat, sama-sama kering. Nah itu bisa mengangkat. Jadi untuk membasuh tempat keluarnya air seni, kencing ataupun air besar hukumnya wajib. Jadi harus bahasa kitanya kudu cebok. Habis kencing jangan langsung pakai lagi celananya. Habis buang air besar jangan langsung pakai lagi celananya. Ya. Ya, jadi harus dibasuh kecuali illa baulas sobi alladzi lam yaqulit ta'am. Kecuali membasuh tempat keluar air seninya anak bayi laki-laki. Nah, jadi yang menjadi najis ringan itu adalah pipisnya
bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain daripada air susu ibu. Berarti bayi yang kurang dari 6 bulan. Tapi kalau kurang dari 6 bulan dia udah makan pisang. Kalau orang dulu kan gitu ya Bu ya. Bayinya baru sebulan suapin pisang. Emang gitu ya Bu? Ini kan ibu-ibu zaman dulu apa zaman sekarang nih? Kayaknya sebelah kiri zaman dulu nih. Sebelah kanan zaman sekarang ya. Sama ibu saya juga dulu gitu. Anak kita nangis mulu ya. Ya namanya bayi emang kerjaannya nangis. Nih bayi lapar nih, suapin deh pisang. Emang sih rada antengan dikit ya Bu. Tapi kalau dari segi kedokteran sekarang kan rame tuh. Sebenarnya bayi sebelum 6 bulan belum bisa, belum boleh, pencernaannya belum kuat untuk menerima asupan makanan. Nah, buat bayi 6 bulan laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, maka pipisnya itu termasuk najis mukhaffafah, najis ringan. Jadi kalau keluar dia pipis cukup dicipratkan air di tempat yang kena pipisnya. Jadi najis mukhaffafah cuma kencingnya bayi laki-laki sebelum usia 6 bulan. Nah, kalau perempuan enggak? Perempuan mau mutawasito. Kenapa begitu? Kenapa laki beda sama perempuan? Saya coba cari tahu Ibu. Ternyata menurut yang saya baca ya, jadi pipis bayi perempuan itu baunya lebih menyengat dan berat masanya itu lebih berat dibandingkan dengan pipisnya bayi laki-laki. Wallahu alam ya. Jadi kalau bayi laki-laki cukup dicipratkan saja, dialirkan ke tempatnya ya. Berbeda dengan bayi perempuan. Nah, jadi gitu. Semua yang tempat keluarnya air kencing ataupun buang air besar hukumnya adalah wajib dibasuh, kecuali membasuh tempat keluar air seni dari seorang anak bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Maka caranya yadhuru birashil ma'i alaihi, cukup dengan percikan air ke tempat keluarnya air seni ya. Jadi ini terkait dengan cara membersihkan najis dari kotoran anak kecil. Kemudian apalagi wala yu'fa an syai'in minan najasa ilal yasir minad dam wal qai. Tidak dimaaf bagi seluruh benda yang najis kecuali darah dan nanah. Darah najis, nanah juga najis. Illal yasir minad dam, kecuali darah yang sedikit. Wal qai atau nanah yang sedikit, jumlahnya relatif sedikit. Sedikit itu dari mana kita nangkepnya? Ini sedikit apa banyak? Dari mana kita tahu ini sedikit atau banyak? Dari pendapat orang-orang yang melihat itu. Misalnya gini, darah kan najis ya. Kita sholat jerawatan di sini. Pas kita sujud kekencengan, meletus tuh jerawat, ya. Orang yang ngelihat bilang, tuh jerawatnya pecah, darahnya ngucur banyak, berarti itu banyak. Menurut pendapat kebanyakan orang. Kalau darahnya banyak, maka batal kita sholatnya, jadi najis. Tapi kalau darahnya sedikit, misalnya kita lagi sholat, tiba-tiba ada nyamuk, ketepak, Allahu Akbar, ketepak. Kita lihat darahnya sedikit atau banyak. Kalau menurut kebanyakan orang darah itu sedikit, maka dimaaf, nggak batal sholatnya, gitu. Jadi banyak sedikit itu menurut pendapat umum, pendapat kebanyakan orang ya. Tapi najis yang jumlahnya darah yang jumlahnya banyak itu najis, nanah yang jumlahnya banyak juga najis gitu ya. Itu termasuk daripada najis, kecuali ilal yasir minad dam wal qai, kecuali hanya sedikit. Kalau sedikit ya, kalau babanya nyamuk biasanya kan kalau nyamuk paling ada yang sedikit, ada yang banyak ya. Ada yang cuma nggak kelihatan sedikit, ada yang gemuk banget pas ditepak. Nah, orang-orang menilai itu banyak apa sedikit. Kalau banyak ya berarti itu termasuk darah yang iya. Kalau kita menilai itu banyak maka batal ya. Termasuk mimisan ya. Ada orang mimisan lagi sholat, pas lagi sholat mimisannya netes, ngucur, batal. Tapi ada orang yang luka sedikit hidungnya, sedikit gitu, kecakar. Begitu dia ngupil kecakar.
Nah, nggak, misalnya ngupilnya sebelum sholat, jangan ngupi lagi sholat. Di luar sholat, terus tiba-tiba dia nggak sadar, pas itu luka sedikit. Nah, jadi banyak atau sedikit tergantung pandangan kebanyakan orang, ya. Kalau seandainya kita mau sholat belang ke situ ke darah itu bersihin Bersin. Enggak, bersin enggak batal. Bersin itu sesuatu yang susah dihindari ya Ibu. Bersin, batuk itu sesuatu yang susah dihindari ya, maka tidak batal. Nah, itu ya. Dan apabila kedua hal itu jatuh ke dalam bejana yang berisi air suci dan mati di dalam. Oh, ini bangkai kecilnya ketinggalan. Dan juga bangkai binatang kecil. Ya. Bangkai binatang kecil yang bagian tubuhnya nggak dialiri oleh darah. Itu nggak najis. Bangkai binatang. Kalau bangkainya sendiri najis nggak? Najis. Bangkai itu najis. Apa sih yang namanya bangkai? Binatang yang mati, kurang tepat. Binatang yang hilang nyawanya tidak sesuai syariat. Kalau binatang yang mati doang, kambing abis dipotong mati gak? Mati, tapi nggak jadi bangkai. Karena abis itu kita makan, kita bakar dagingnya. Nggak menjadi, kalau bangkai nggak boleh dimakan. Jadi bangkai itu hilangnya nyawa karena tidak tidak sesuai dengan syariat. Misalnya kambing, kita mau bawa nih, emang mau dikurbanin, nyebrang tol. Begitu nyebrang, tabrak. Padahal baru mau dibawa, dikurbankan. Tapi begitu ditabrak, mati. Jadi apa tuh? Bangkai. Nggak boleh dimakan karena udah jadi bangkai. Hilang nyawa, tidak sesuai syariat. Tapi kalau kambing dipotong, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, mati juga dia. Boleh nggak dimakan? Boleh. Malah kita taruh di kulkas ya Bu ya. buat besok gitu kan. Nah, belum keburu masaknya kalau langsung. Jadi bangkai binatang, bangkainya najis ya. Tapi bangkai binatang kecil yang bagian tubuhnya nggak dialiri oleh darah, ya. Dan kemudian itu masuk ke dalam air dan mati di dalamnya, maka tidak menyebabkan air yang kemasukan itu, baik darah, nanah, bangkai binatang kecil, menjadi najis. Contohnya apa? Semut, lalat mati kan jadi bangkai, ya. Atau kecoa mati, tapi ketika hidup dia nggak ada darah. Ibu pernah nggak matiin kecoa ada darahnya? Nggak ada. Yang ada justru kalau dimatiin digencet gitu ya, dia keluar belatung gitu ya, putih-putih. Nah, ketika dia nggak mengandung darah mengalir di dalamnya, kemudian nyemplung di air yang kurang dari 2 kula, maka air itu tidak menjadi mutanajis. Karena ketika hidupnya dia nggak mengalir darah di dalamnya, gitu. Lalat, ya, semut misalnya, kecoa, pokoknya segala sesuatu yang nggak mengalir darah kemudian dia mati, nyemplung ke air yang kurang dari 2 kulah, maka air itu tidak menjadi mutanajis. Baik. Iya, tapi bicara dia nyebur kemudian menjadikan najis atau enggak gitu. Iya. Karena sifatnya dia itu badannya tidak mengalir daripada darah. Tapi kan kita nggak tahu, jangan-jangan kecoa dari kamar mandi dia cuci kaki. Iya, ya kan? Dari kamar mandi dia cuci kaki gitu. Nah, jadi dia tidak menjadikan airnya itu menjadi mutanajis, ya. Nah, iya, kecuali apa? Bangkai apa yang nggak najis? Kambing ketabrak najis, burung mati karena itu najis. Yang bukan najis adalah ilas samak wal jarot, kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang, itu nggak najis. Jadi kalau ibu punya ikan sekolam, tiba-tiba pulang dari ngaji mati ikannya, masih nggak bau amis gitu ya,
maka boleh kita goreng, undang deh tetangga. Bek? Airnya untuk wudhu, air kolam yang suka ada ikannya. Air kolam, Kecil untuk jentik nyamuk gitu. air asalkan dia tidak mengeluarkan bau amis. Kalau baunya itu udah menyengat gitu kan, cek baunya, cek rasanya, cek warnanya. Kalau memang air itu ditaruh ikan satu untuk dia ngematiin jentik-jentik nyamuk, tapi airnya juga nggak berubah gitu, itu diperbolehkan. Tapi kalau udah baunya amis karena ikan yang ditaruh 20 misalnya, nah itu nggak boleh ya. Iya, jadi kalau cuma satu boleh. Boleh saja ya. Kan tumpang tuh bakalan Iya, kalau misalnya airnya itu nggak berubah, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, jadi yang termasuk najis tadi darah, nanah, bangkai. Tapi kalau sedikit darahnya, nanahnya, kemudian bangkai dari binatang yang tidak mengalir darah, maka tidak najis. Wal hayawan kulluhu tahir. Semua binatang pada dasarnya suci. Illal kalba wal hinzir. Kecuali anjing, babi. Wa ma tawallada minhuma au min ahlima. Atau anak yang lahir dari kedua binatang itu, atau lahir dari salah satu binatang. Contoh, kalau anjing, babi buat kita emang dari sananya udah najis. Ini masuknya najis apa? Mughallazah ya. Kalau darah, nanah, bangkai itu masuknya mutawassithah, kita bersihin. Tapi kalau apa namanya? Anjing, babi masuknya mughallazah. Bukan cuma biangnya doang, anaknya juga sama. Anaknya anjing, anaknya babi, atau anak dari salah satunya. Maksudnya apa? Anjing kawin sama kambing. Kambing najis nggak? Enggak, kambing nggak najis. Tapi kawinnya sama anjing. Punya anak. Entah tuh anak mirip bapaknya. Entah tuh anak mirip ibunya. Kan kita nggak tahu mana yang bapak, mana ibu. Ketika lahir, mau dia mirip anjing kah? Mau dia mirip kambing kah? Maka dua-duanya najis. Kalau mirip, kalau jadinya anjing, dasarnya najis. Kalau kambing karena keluarnya itu ya dari tempat yang najis. Jadi gitu. Jadi anaknya salah satu juga terhitung sebagai najis ya. Mau anaknya anjing atau anaknya babi. Mau bapaknya yang mana kayak gitu ya. Illas sama wal jarot. Nih ada penjelasannya, kecuali jadi semua bangkai itu yang telah mati adalah najis kecuali bangkai ikan dan belalang. Jadi ibu kalau nemuin belalang di rumah, kalau ibu mau makan, goreng. Kalau belalang halal. Tapi kalau binatang-binatang yang menjijikan lainnya, yang sifatnya menjijikan itu nggak boleh. Tapi sebagian orang ada ibu yang makan makanan, ya bukan kita ya. Memang kalau dilihat dari segi protein, katanya proteinnya tinggi. Ulet sagu, kecoa, itu ada itu di daerah-daerah tertentu. Yang ekstrim itu laron. Nah, raron itu jangkrik, apalagi kaki seribu gitu ya. Buat kita menjijikan. Kalau menjijikan itu nggak boleh dimakan. Kalau raron boleh ibu, karena raron itu katanya termasuk binatang melata. Kalau raron, ngomongnya apa sih, raron apa laron? Laron. Kalau laron katanya boleh. Itu termasuk binatang melata. Tapi kalau ulet bulu, ulet sagu, apalagi tuh jangkrik dan lain sebagainya itu menjijikan kan buat kita. Nah itu nggak boleh. Kecoa gitu ya. Dulu saja masih orang tua saya itu kalau malam ya Laron. Rasanya apa itu laron? Rasanya apa? pada makan regen buat apa nih? Enak ya? Jangkrik, balang. Iya. Jadi gitu ya. Bangkai belalang boleh. Dan juga yang bukan najis, mayat manusia.
Manusia yang meninggal tidak menjadi najis karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang suci, ya. Paham ya Bu ya? Jadi darah, nanah, binatang bangkai semuanya najis, anjing, babi dan lain sebagainya. Kemudian wayuk salul ina'u, cara mencuci bejana dari kena jilatan anjing dan babi. Sab'a amarotin, dengan 7 kali, ihdahun nabi turab, salah satunya dengan menggunakan tanah atau debu, ya. Wa yugsalu min sa'irin najasah marratan wahidan ta'ti alaihi salasu afdal. Dan dibasuh sebanyak 7 kali, yang salah satu basuhannya campur dengan tanah. Sedangkan najis selain anjing dan babi, berarti najis apa? Mutawassito, cukup disiram dan dibasuh hanya dengan 1 kali basuhan saja. Tapi lebih afdol kalau 3 kali basuhan, gitu ya. Jadi kalau mukhaffafah dicipratin doang, mutawassito dibasuh 1 sampai 3 kali, mughallazo 7 kali, dan salah satunya dengan tanah. Dihitung 1 kalinya kalau najis ainiyahnya udah keangkat. Terhitung 1-nya ketika baunya, bekasnya, warnanya itu udah terangkat, baru dihitung 1. Baru kemudiannya 2, 3, 4 sampai 7 kali. Ya. Kenapa? Tanahnya. Ada yang mengatakan di awal boleh, di tengah juga boleh, gitu. Yang penting nanti diaurin. Pokoknya di supaya terangkat dengan tanahnya, gitu ya. Nah, yang terakhir, wa iza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Kalau khomar juga najis, arak. Kalau khomar yang asalnya najis berubah sendiri jadi cuka, berubah sendiri tanpa campuran apapun, maka arak yang berubah menjadi cuka tersebut hukumnya suci, halal. Tapi kalau khomarnya itu menjadi cuka atas tercampurnya satu zat, ya, tercampurnya salah satu zat, maka hukumnya menjadi najis karena ada pencampuran daripada zat yang lain. Nah, jadi khomar juga termasuk daripada najis, ya. Dan khomar ini umul fawahish, sumber kejahatan. Orang kalau udah mabok ngapa-ngapain di luar nalar dia bisa mencuri, berzina, ya, membunuh dan lain sebagainya, karena khomar itu adalah sumber daripada keburukan, ya. Sumiyal khomru li'annahu khomrul aqlam. Dia dinamai khomar karena menghilangkan akal, hilang daripada akalnya. Sebenarnya tisu itu kalau isinya pakainya tisu kering. Kalau misalnya udah terangkat najisnya dengan menggunakan tisu kering minimal 3 lembar, ya, atau 5 kalau misalnya masih belum terangkat. Kalau udah selesai dengan tisu keringnya, kita mau udah terangkat ya najisnya, kita mau bersihin dengan tisu basah itu boleh, tapi jangan dari gitu. Apalagi kalau tisu basah kan banyak mengandung itu ya, alkohol dan lain. Kecuali kalau tisu basahnya memang air. Ya, sekarang kan hampir rata-rata tisu basahnya pewangi. Jadi nggak bisa ngebersihin karena itu menjadi air yang tercampur dengan wangi. Jadi air mutaghayyir gitu ya. Jadi lebih afdol pakai tisu kering, sekalipun udahannya nggak enak. Ya udahannya kan kayak belum terangkat gitu ya. Tapi dengan menggunakan tisu kering itu dikiaskan dengan batu. Iya, baik. Tape. Iya, tape kalau dia berubah mendingan nggak usah kita itu deh. Dibuang aja gitu. Apalagi kalau udah keluar kandungan itunya ya, udah terlalu lama didieminnya gitu. Iya. Keluar gasnya gitu. Ya, baik. Udah cukup? Baik, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya.